Halo, jadi eh, kali ini kita masih di tutorial dasar bahasa pemrograman C++ ya. Kita lanjut ke episode selanjutnya. Di episode yang pertama ya, masih awal-awal, masih cukup mudah. Kita akan mempelajari apa itu variabel dan tipe data. Nah, variabel dan tipe data ini merupakan suatu fundamental dasar ya, harus dikuasai nih dengan benar di bahasa pemrograman C++. Nah, jadi saya akan mengajarkan apa itu variabel dan tipe data di C++. Dan bagaimana sih cara kerjanya di komputer kita. Nah, oke, jadi langsung aja ya. Di sini akan saya tunjukkan. Nah, jadi sebelum kita memulai ngoding, saya tunjukkan terlebih dahulu ya. Gimana sih cara kerja variabel gitu kan. Nah, jadi kita kan di komputer ada yang namanya RAM gitu ya. Jadi ini RAM nih kan. Nah, ini RAM kita nih. Nah, RAM kita nih memiliki banyak nih kotak-kotak nih. Nah, kotak-kotak ini sangat banyak lah pokoknya. Sampai beribu-ribu ya sesuai dengan RAM yang kita miliki. Nah, misalnya seperti saya ada 16 GB berarti ada 16 juta gitu kan. 16 juta kotak. Nah, di sini kita nih memiliki suatu kotak nih yang free. Dia nggak semuanya free ya, ada yang beberapa yang kosong. Nah, ini namanya free memory. Ini free memory ya. Free memory. Memory. Nah, apa itu variabel? Nah, variabel, nah ya kan, variabel itu apa? Nah, variabel itu merupakan suatu tempat. Nah, ini nama tempat-tempatnya nih. Nah, variabel itu memiliki address. Nah, addressnya ini di sini nih, di tempat-tempat ini nih, di kotak-kotaknya. Nah, jadi di kotak-kotaknya ini eh, merupakan terdapat suatu nilai. Jadi variabel itu merupakan suatu tempat ini, tempat yang kosong ini, yang yang akan kita isi dengan suatu nilai gitu. Nah, itu variabel, oke? Suatu tempat memori yang kosong yang akan kita isi dengan suatu nilai. Nah, lalu apa itu tipe data? Nah, jadi gini, di kotak-kotak yang besar ini ya, kita geser dulu. Nah, nanti misalnya tadi kan kotak-kotak besar, kita ambil kotak kecilnya gitu. Nah, di kotak kecil nih dalam satu slot ini satu byte ya namanya. Satu byte ini terdapat 4 bit gitu. Nah, misalnya ini untuk integer ya. Tipe data integer. Nah, integer nanti akan saya jelaskan beberapa tipe data lainnya. Nah, tipe data ini ada banyak ya seperti integer, float, dan boolean. Nah, itu mempengaruhi seberapa banyak sih dia satu variabel itu mengambil memori pada memori kita gitu. Nah, contohnya integer dia akan mengambil 4 bit ya, 4 bit ya, bukan 1 byte gitu kan. Nah, ini akan menjadi satu variabel gitu, satu variabel dengan tipe data integer. Nah, bagaimana dengan float? Ada juga tipe datanya pengalamatan size-nya berapa? Ada char itu satu, ada boolean juga satu, binar ya. Binar itu nol atau satu gitu ya. Sip. Nah, jadi konsep utamanya ya gini aja, cukup mudah ya. Apa itu variabel dan tipe datanya. Nah, tipe data akan saya jelaskan langsung di bahasa pemrograman saja, yaitu C++. Nah, kita langsung saja. Ini masih di episode awal ya. Setelah instalasi, kita buat lagi open folder. Nah, di sini kalian bisa klik new folder ya di sini ya. New folder 01. Nah, kita masuk ke yang bab kedua yaitu variabel dan tipe data. Tipe data. Sip. Oke. Udah itu kalian klik saja masuk di sini. Nah, jangan lupa untuk membuat main. Nama file ya, terserah nama filenya. Yang penting tahu cara compile-nya, oke? Biasanya saya mulai dengan main.cpp. Di sini kasih aja main juga. Di dalamnya kita hapus seperti biasa. Nah, ini jangan lupa hashtag include iostream sebagai itunya. Oke. Nah, di sini kita bisa tambah namanya using namespace std atau saya tunjukin dulu ya. Nah, sebenarnya kan untuk running kode kita butuh namanya std. Nah, seperti ini, cin titik get gitu kan. Nah, biar kita nggak perlu menggunakan std ini terus, secara terus-menerus di fungsi kayak cout dan cin, kita bisa aja menggunakan namanya using namespace std. Jadi dengan yang ada std ini kita bisa hapus saja. Jadi using namespace std ini untuk mempermudah kita saat penulisan kode ya.
Nah, di sini tipe data. Nah, jadi di sini kita bisa kasih cout dulu ya, seperti biasa. Variabel dan tipe data. Oke, kasih endline. Nah, endline ini fungsinya untuk saat kita tampilkan di terminal kita itu menjorok apa di spasi langkau satu baris gitu ya. Nah, lalu apa itu variabel? Nah, jadi variabel tuh sintaksnya mudah ya. Jadi sintaksnya tipe data spasi nama variabel habis itu titik koma atau semikolon. Nah, jadi tipe data yang ada pada C++ itu ada integer, float, char, string, boolean, bool ya. Nah, oh ya, sebelumnya semua kode yang saya tuliskan di dalam slash slash seperti ini disebut dengan komentar, oke? Jadi ini komentar ya, komentar. Komentar. Nah, apa itu komentar? Komentar itu suatu penulisan ya, cara kita biar mudah memahami. Semua yang di dalam komentar ini tidak akan dibaca oleh program nantinya, tidak akan dibaca oleh mesin. Jadi ini hanya untuk kita saja sebagai programmer untuk membacanya gitu. Nah, selain membuat dengan slash slash seperti itu, kita juga bisa membuat dengan ini bintang bintang slash. Nah, ini bisa perbanyak baris gitu. Jadi ini saya copy aja langsung ya. Di cut aja, paste di sini. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, ini gak bakalan error. Nah, untuk cek bisa ada errornya, kita klik aja di terminal tadi. Nah, atau kalian bisa tekan Ctrl J ya, Ctrl J. Nah, ada problems. Nah, di sini tidak ada problem katanya, berarti aman ya. Nah, sesuai dengan ini, tipe data sudah kita buat. Lalu, bagaimana penulisan nama variabel? Nah, penulisan nama variabel sebenarnya bebas ya. Namun, ada suatu eh, syarat yaitu nama variabel bukan merupakan keyword dari built-in function dari C++-nya gitu, bukan built-in keyword dari C++. Contohnya seperti misalnya saya membuat tipe data yang menyimpan angka gitu ya, yang kita mau gitu kan. Bisa integer x gitu kan. Nah, ini berarti menyimpan angka desimal. Nah, kalau float, float itu untuk menyimpan angka bilangan bulat ya, seperti ada 0,5, 3,14 dan lainnya. Lalu ada char. Nah, ini per char, berarti karakter ya, berarti per huruf. Misalnya char X gitu kan, atau nah, kalau untuk string itu per kalimat. Oke, kalimat panjang ya. Boleh kata atau huruf juga boleh sebenarnya. Tapi dia biasanya kita menggunakan string ini ketika dia merupakan terdapat suatu kalimat yang panjang. Nah, bool, bagaimana dengan bool? Bool ini suatu kondisi. Jadi hanya terdapat dua, yaitu true atau false, null atau satu gitu. Jadi misalnya is true gitu. Nah, biasanya untuk penulisan bool kita tambahkan pada nama variabelnya is di depannya, oke? Diikuti dengan huruf kapital selanjutnya. Misalnya is keren gitu kan. Nah, boleh. Dan sini true gitu. True. Nah, atau enggak false. Nah, itu juga bisa. Atau satu untuk true atau nol untuk false. Itu juga bisa. Jadi langsung aja ya kita mungkin buat ya. Nah, contoh nama variabel yang nggak boleh itu misalnya seperti ini, integer cout. Nah, cout ini kan sudah ada merupakan suatu built-in keyword dari C++ nih. Cout dengan ini. Kita tidak boleh masukin di sini nih. Nah, jadi cout ini kita harus ganti nih nama variabelnya, terserah ya. Biasanya ya misal sesuaikan nama ya, nama variabel yang kita butuhkan apa gitu. Misalnya kita mencoba yang mudah ya, tinggi ya gitu ya. Tinggi gitu kan. Nah, itu misalnya nilainya 165 gitu. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, ini merupakan suatu variabel nih. Ini variabel. Variabel. Nah, berarti yang tinggi ini itu tuh kalau kita gambarkan di sini, ini. Nah, ini tuh tinggi nih dengan tipe data integer kita sebut dengan tinggi gitu. Kenapa ada nama variabel? Jadi, ketika kita ingin memanggil nilai yang 165 tadi di sini, ini kan 165 nih. Nah, 165 ini kita bisa panggil secara terus-menerus tanpa harus
kita panggil addressnya gitu secara manual. Misalnya ini kan ada 0 xj bla 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 gitu kan. Nah, daripada kita panggil addressnya, kita bisa panggil dengan nama variabelnya aja nih, tinggi gitu. Nah, gimana cara panggilnya? Jadi cara panggilnya ya cout gitu kan. Kita tampilkan ya cout. Cout berarti artinya tampilkan di terminal. Oke. Cout. Nah, langsung aja masuk nih nama variabel tinggi. Habis itu saya mau kasih baris baru ya, end line. Atau biar ya kita coba aja gini. Nah, langsung kita compile nih g++ nama filenya main titik cpp strip o main. Oke, titik slash main. Nah, jalankan. Nah, variabel dan tipe data ini merupakan baris yang ini. Lalu 165 nih yang mana gitu kan? Nah, 165 yang ini tingginya. Nah, jadi sebenarnya cara mudah mengertinya tentang variabel tuh kita ikutin aja nih tinggi. Nah, tinggi ini arahnya kemana? Tinggi arahnya ke sini nih katanya. Nah, ini arahnya ke sini. Nah, ini cara pembuatan variabel dengan cara pertama. Oke, cara pertama yaitu langsung deklarasi, langsung dikasih nilai. Nah, cara kedua kita deklarasi saja, deklarasi dulu baru kasih nilai, Nah, kasih nilai ini eh, proses di bahasa coding ya, di programmer kita yang kita kenal itu kasih nilai ini namanya tuh kita namanya assignment. Proses namanya assignment, oke? Yaitu pemberian nilai. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Ini tinggi. Kita buat yang kedua. Contohnya yang kedua ya, misalnya saya mau menggunakan tipe data float ya gitu. Nah, jadi di sini float pi gitu kan. Pi biasa kan, pi pada lingkaran yaitu nilainya 3,14. Jangan lupa maksud saya gini kan deklarasi dulu baru kasih nilai. Jadi float pi. Nah, ini nggak masalah nih. Baru kita kasih nilainya pi sama dengan 3,14. Nah, ini kita bisa langsung aja copy ya satu baris ini, Ctrl copy, paste di sini. Nah, kita kan mau tampilin pi-nya, ya udah ganti nih tingginya dengan pi gitu. Nah, harusnya nanti hasilnya pi-nya itu yang di sini hasilnya keluarnya 3,14 ya. Oke, kita save, kita coba run lagi. Nah, di sini kalau kalian sudah ketik ya di VS Code di terminal, kalian tinggal tekan aja tombol keyboard ke atas ya biar menghasilkan komen apa yang udah kita lakukan gitu di terminal. Nah, 1, 2. Nah, oke. Enter. Naik lagi, cari. Nah, jalankan. Nah, 3,14 sudah tampil nih. Tekan enter aja lagi. Karena in titik get ini untuk enter. Biar baru bisa berhenti. Sip. Nah, ini tipe data yang kedua dan udah ada nilai sudah kita ini ya assignment juga cara kedua pemberian variabel. Nah, gimana kalau kita nggak kasih assignment nih, cuman di deklarasi aja. Kita cek ya di sini. Untuk komentar biar mudah, kalian bisa seperti ini, kasih komentar aja, biar ini tidak dibaca di program. Nah, atau kalian bisa tekan Ctrl garis miring atau yang di dekat tanda tanya ya, Ctrl tanda tanya. Nah, sip. Jadi kita coba jalankan. Nah, pi ini kan arahnya ke sini nih. Dia nggak belum ada nilai nih. Gimana nih kita tahu nilainya apa gitu? Kita coba aja ya langsung di compile dulu, baru dijalanin lagi. Wah, rupanya ada nilai. Tapi nilainya sangat panjang sekali. Nah, kita nggak biar kita minimalisir error seperti ini ya. Kita kan nggak tahu nih angka apa nih kan. Ini kalau kita jalanin ulang, mungkin dia bisa berubah nih angkanya. Nah, tuh, dia berubah kan? Karena kita nggak ada kasih tahu angkanya, nilainya berapa gitu. Nah, jadi kita harus selalu kasih assignment gitu ya. Nah, kecuali jika dia kita assignmentnya apa tidak assignment membuka angka tapi berupa rumus juga tidak masalah. Nanti kita akan ketemu ya. Oke. Nah, ini variabel yang kedua. Kita masuk ke variabel yang ketiga, yaitu char. Apa itu char? Ya, seperti yang saya tadi bilang, char huruf gitu ya, misalnya. Nah, per huruf, jadi tipe data char kita tandai pada assignmentnya, pemberian nilainya dengan petik satu, oke? Wajib petik satu dan harus kita kasih satu huruf saja gitu. Nah, titik koma. Lalu kita coba check out. Aha. Nah, kalian juga bisa kayak gini nih, misalnya biar lebih interaktif gitu kan, ya, lebih cantik pada tampilan terminal. Huruf sama dengan misalnya gitu kan, atau terserah. Nah, kalian kasih nih
Ini jangan lupa juga nih harus ada sama dengannya biar kasih ada jarak ya dengan yang kita tampilin. Panggil nih hurufnya, and line. Nah, jadi kan huruf ini bacanya ke sini. Nilai ini sama dengan ini. Jadi nanti di sini itu nilainya X gitu ya. Jadi kita save lagi. Kita ini tampilin lagi, compile lagi. Nah, huruf sama dengan X. Jadi gimana nih kalau misalnya kalian tanya kan gimana nih caranya kita mau nampilin enggak satu huruf aja gitu, mau banyak. Sebenarnya bisa. Kita tinggal kasih nama di kotak sini ya. Kalian mau berapa huruf nih gitu. Misalnya 5 gitu kan. Nah, di sini kalian eh, kasih di sini harus kalian bungkus dengan kurung kerawal ya. Baru per huruf nih, misalnya kit gitu ya. Sakit i t. Nah, ini bisa nih kayak gini. Nah, itu kan no error. Lalu kalau kita panggil huruf aja, dia nggak bakalan ini nih, nggak bakalan nampil hurufnya. Tuh, melainkan kayak gini errornya jadinya. Nah, kenapa seperti itu? Karena huruf dengan seperti yang saya bilang, cara ini kita fokuskan pada penampilan per huruf saja. Nah, per huruf. Oke. Jadi misalnya kita mau tampilkan S, berarti huruf. Nah, ini kan bahasa pemrograman nih kita selalu memulai dari nol. Jadi ketika ini yang pertama, kita mulainya dari nol. Oke, itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya di array ya. Nah, seperti ini. Sip. Jadi harusnya yang tampil adalah huruf S. Nah, gitu ya. Misalnya kita mau huruf K berarti 1, 2, 3. Berarti 3 kurang 1 kan 2 gitu ya. Jadi di sini 2. Harusnya yang keluar K. Nah, huruf K. Sip. Nah, lalu gimana nih kita kalau mau panjang gitu? Nggak mungkin kan kita buat seperti ini kan? Nah, makanya ada suatu tipe data yang baru yaitu namanya string gitu. String kata misalnya kan. Nah, string kata sama dengan sakit. Nah, kita coba ya. Ini copy aja langsung biar cepat. Nah, di sini baru kita panggil nih katanya. Nah, sini kita ganti ya kata sama dengan gitu kan. Kita coba tes. Oke. Nah, di sini tanpa kita pakai indeks apapun, dia bisa mengeluarkan hasilnya kata. Terus bisa tak sih dari string ini kita mau ambil per hurufnya juga? Nah, jawabannya bisa. Karena string ini merupakan kumpulan dari huruf ini seperti ini, cuman dia lebih dipermudah gitu ya. Kita coba misalnya yang ke huruf T ya, paling terakhir berarti hurufnya yang keempat ya gitu ya. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Ingat selalu dimulai dari 0 gitu kan. 0, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Sip, kita coba panggil. Nah, harusnya katanya keluarnya T gitu. Nah, jika ingin panggil semua, langsung aja kita dengan kata seperti ini. Nah, sakit ya. Oke. Nah, tipe data yang terakhir yaitu ada boolean. Nah, boolean seperti yang tadi saya udah bilang, bool is keren gitu ya, is keren. Nah, kita pakai cara kedua di ini assignment aja. Bool sama is keren sama dengan, nah kita kasih nih nilainya. Ingat, tipe data boolean hanya menerima true or false. Jadi true atau false gitu. Nah, jadi saya suka yang keren ya. Jadi kita buat aja true gitu kan. Nah, kita coba check out lagi di sini. Check out. Check out. Aha. Is keren sama dengan panggil variabelnya ya. Is keren. Kasih baris baru. Oke, kita save. Nah, cek tanpa error. Oke, langsung kita compile lagi. Nah, is keren. Nah, jadi setiap semua nilainya true, dia akan menghasilkan nilai 1 ketika kita cetak. Dan ketika false, gimana nilainya? Nah, ada yang ingat? Ada yang ingat? Oke. Yap, nilainya adalah 0. Nah, itu aja ya tentang variabel. Yang penting kita harus tahu dulu apa itu variabel, dimulai dari eh, bagaimana sih dia itu cara kerjanya, apa itu variabel? Saya ulangi, variabel merupakan cara pengisian pada memori yang diberi nama dengan nilai tertentu yang kita inginkan. Dengan sesuai dengan tipe datanya, integer merupakan desimal, float merupakan bilangan bulat, char merupakan huruf, string merupakan kata atau kalimat bisa. Nah, lalu ada juga untuk boolean yaitu nilainya true or false
itu kondisi benar atau salah, itu boolean. Nilai false itu 0, nilai true itu 1. Ini ya, nilai ini false, false, ini nilainya true. Oke. Nah, setelah saya sampaikan beberapa penjelasan tentang variabel, nah ada tantangan nih untuk kalian. Nah, selain kalian hanya menonton saya, harapan saya juga kalian mengikuti nih. Coba kalian coding, eh, pembuatan simple ya, menggunakan semua tipe data tadi dan terserah nama variabel yang kalian bikin, asalkan tidak menyalahkan salah penggunaan nama variabel, seperti salah satunya ada keyword. Pokoknya ya dicoba aja dulu ya. Eh, kita lanjut nanti pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.